Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan kali ini akan membahas terkait thermal sensor. Saya Rafif Wiraswara dengan RP 02111900000207. Ya, pada saat ini thermal sensor touch yang akan dibahas ada 5, yaitu thermocouple, thermistor, AC sensor, resistant temperature detector atau RTD, dan thermometer. Thermocouple adalah sensor suhu yang mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor berbeda gabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Ini ditemukan oleh Thomas Johnson pada tahun 1821. Nah, efek ini dinamakan oleh SIDEC atau di antara persamaan junction. Jadi akibat secara garis adalah ada perbedaan panas yang menunjukkan voltage atau elektrik. Nah, bentukannya adalah efek gasnya ada kelebihannya yaitu self power, simple, large, pasar kelas, yang ekspensif atau murah tidak mahal, wide variety, buat temperature range, jadi luas untuk range temperature ya. Itu selanjutnya ada disadvantage atau kekurangannya itu non-linear, low voltage, require, least stable, and less sensitive. Nah, ini adalah jenis-jenis dari thermocouple itu berdasarkan objek atau huruf yaitu KJN, RS, BTE ya. Itu berdasarkan dari range temperatur yang didasarkan oleh material yang digunakan ya. Jadi ada range yang berbeda-beda. Lalu dilihat di kanan itu ada dari standarnya masing-masing, ada IEC atau International Electrical Commission, itu ada BS atau British Standard, terus ada ANSI atau American National Standard Institute. Jadi lihat itu berdasarkan grafik mayoritas cenderung linear atau bisa ada gradient tersebut. Nah, di kanan itu ada contoh-contoh dari visualisasi thermocouple. Ini adalah tabel dari tadi variabel atau tipe-tipe thermocouple. Ini ada juga berdasarkan standar dari negara masing-masing. Ada French, ada Jerman, ada Jepang, ada Amerika, ada British ya. Ya. Nah, ini thermocouple formula yang rumusnya yang digunakan pada rangkaian di sebelah kanan tersebut itu delta V sama dengan minus S T kali delta T, atau V sama dengan integral T sans T ref gitu. Lalu S plus T minus S T delta T ya. Nah, kegunaannya apa thermocouple ini? Digunakan pada sistem engines, refrigeration, compressed air atau kompresor, lalu ada heating system, ada hydraulics dan production lines. Nah, di sini kita akan lihat videonya terkait bagaimana panas itu mempengaruhi dari voltage tersebut. Ya, bisa dilihat di sini dari ujung situ akan didekatkan dengan api. Jika suhu meningkat ada perubahan voltage pada thermocouple ya. Jadi kelihatan dari segi digital juga bisa dilihat seperti itu. Nah. Oke, ini adalah proses use of thermocouple. Jadi dilihat ada komponennya masing-masing, terus lalu disambungkan dengan thermocouple external wire dan menimbulkan digital bisa show suhu secara digital. Jadi perbedaan suhu antara sambungan pengukur sambungan terdiri alat tinggi dan lalu dengan output thermocouple hampir berbanding lurus dengan perbedaan suhu antara sambungan pengukur atau hot dan sambungan referensi atau cold. Perbandingan konstan dinamakan coefficient SIDEC dan berkisar antara 5 sampai 50 volt per derajat Celcius. Jadi sini ada cold junctionnya, ada hot junctionnya dan thermocouple wire. Ya, dia ada dua tersebut. Yang kedua adalah resistant temperature detector atau RTD. Ya, secara garis besar RTD ini mendeteksi temperatur berdasarkan resistansi. Itu digunakan banyak di otomatisasi dan proses kontrol. Ini ditemukan oleh Sir William Simmons pada tahun 1871. Bisa lihat di gambarnya ada masing-masing komponen masing-masing. Lalu keunggulannya adalah ini most stable, most accurate, dan more linear than thermocouple. Terus kekurangannya adalah expensive para short supply, small data R atau data resistance, low absolute resistance, dan self heating. Lanjut adalah komponen-komponennya yang pada RTD. Itu ada inti keramik, di banyak elemen, dari kawat halus yang lebih inti keramik atau kaca, tetapi konstruksi lain juga banyak konfigurasinya. Karena bahan juga buah resistansi atau suapor yang digunakan untuk memodifikasi suhu karena elemen RTD rapuh. Jadi mereka ditempatkan dalam trok dingin. Bisa dilihat di kanan situ ada komponennya masing-masing. Nah, ini adalah rumus dari resistansi RTD-nya tersebut. Itu R 100 pada suhu 100 Celsius dikali R pada resistansi pada suhu 0 derajat. Jadi 100 Celsius dikali resistansi pada 0 derajat. Ya, jadi secara besar suhu elemen RTD meningkat, maka resistansi elemen tersebut juga akan meningkat. Jadi suhu logam itu berbanding lurus dengan resistansi. Ya. Saya lihat disebut. Ini adalah tipe-tipenya ada wire round. Jadi secara garis besar adalah adanya wire atau kawat yang lilit daripada RTD tersebut. Jadi ini kumparan kawat tipis 7 mikron hingga 35 mikron ya, dalam insulator keramik. Lalu aplikasi industri biasanya dibuat konstruksi terus bagian atau hidupnya penuh dengan cukup kebal terhadap getaran. Ada kabel yang berpanjang cukup kuat dibanding dengan alfa dan biasanya dibawa dari belajar ET atau platinum.
Jadi hal tersebut, lalu idealnya komponen ini harus digabung dengan bebas untuk ekspansi dan kontraksi. Tapi hal ini konstruksinya tidak terlalu kebaran, jadi tidak diaplikasikan dalam industri. Di gambar streaming ada konfigurasinya untuk wire. Yang kedua, thin film. Thin film ini secara garis besar adalah substrat berlapis logam ya, yang memiliki pola resistansi yang dipotong ke dalamnya. Jadi berdasarkan substrat yang berlapis logam tersebut. Pola ini berfungsi sebagai kontur panjang, datar, dan tulus, memiliki hambatan listrik. Ya. Jadi kabel gimbal diikat ke substratnya. Substratnya di sini adalah menggunakan logam, lalu ditahan di tempatnya menggunakan manik epoksi atau kaca. Jadi untuk posisinya komponennya bisa dari kanan, ada thin filmnya, ada substratnya, dan di wire-nya ada reinforcement, ada protection layer. Ada 3 konfigurasi wire-nya, ada 2 wires, 3 wires, ada 4 wires. Jadi dengan reinforcement masing-masing, wires itu RP sama R1 plus R2 plus RE. Terus untuk 3 wires juga ada masing-masing harusnya biasanya dicari RG-nya dulu baru masukkan ke rumus final sama IPS dan sebagainya. Lalu bisa lihat konfigurasinya seperti gambar yang tersebut. Selanjutnya adalah secara garis dari hal ini adalah ketika wire itu bertambah, maka keakuratan, ketepatan dan pengukuran suhu itu lebih akurat. Jadi bisa lihat di sini. Tapi yang RTG itu lebih banyak digunakan pada aplikasi industri karena tepat dan menggunakan withstone, jadi untuk mengkompensasi nilai resisten kabel. Juga ada termistor. Termistor ini adalah satu jenis resistor yang nilai resistannya tahun ini hampir yang ditawari oleh suhu ya. Jadi pertama kali ini ditemukan oleh Michael Faraday tahun 1833. Jadi ini ada NTC dan PTC yang kita bahas. Itu termistor itu singkatan dari thermoresistor. Jadi ada resistor dan thermal. Ini mirip dengan tadi RGB, tapi ini ada beda dari konfigurasi dan resistor. Jadi secara komersial tahun 1930 oleh Samuel Erman. Keuntungannya adalah high output, fast, and wire ohms measurement. Dan keunggulannya adalah non-linear, limited temperature range, and fragile, current source, fire, and self-heating. Bisa lihat di situ ada grafik resistansi terhadap temperatur. Selanjutnya adalah ini NTC dan PTC. NTC yang berpandangan negatif temperature coefficient. Jadi pada NTC ini nilai resistansi termistor akan turun jika suhu sekitar itu tinggi, jadi berkebalikan. Kalau PTC, positif temperature coefficient, itu suhu dan resistansi itu bergantung lurus. Jadi ketika suhu meningkat, resistansi juga meningkat. Saya lihat di gambar bentuknya ada PTC dan NTC, lalu ada grafiknya. Di PTC, grafiknya memiliki linear atau gradiennya linear. Kalau ada NTC karakteristik tadi ini untuk grafik NTC, jadi semakin turun untuk suhunya, resistansinya semakin naik. Lalu ada IC sensor. IC sensor adalah sensor suhu yang berikutnya di sana pada sifat atau berlaku semiconductor PN junction silikon yang sangat sensitif terhadap suhu atau temperatur. Jadi sensor ini konsol kisaran minus 50 Celsius sampai 150. Nanti ada 4 dibedakan, nanti kita jelaskan. Lalu ada kekurangannya adalah most linear, high output, dan inexpensive. Di expensive atau kekurangannya adalah temperatur yang bisa diukur adalah kurang dari 200 Celsius. Lalu power supply-nya require, slow, self-heating, dan limited configuration. Lalu di gambar itu ada dari spesifikasinya dari IC sensor. Nah ini ada 4, itu sensor IC-AD590, lalu ada IC-LM335, lalu ada IC-LM34, ada IC-LM35. Ini perbedaannya lah dari perbandingan dengan suhunya. Jadi kalau IC-AD590 itu microampere per Kelvin. Kalau yang kedua dalam microvolt per Kelvin. Lalu yang ketiga adalah per ada yang keempat adalah Celsius. Bisa lihat di kanan itu bentuk dari sensor. Lalu kegunaannya adalah diaplikasikan pada papan sirkuit untuk memonitor suhu, lalu pada komputer untuk memonitor CPU, kepada teknologi telekomunikasi, pada video dan ponsel, pada teknologi perendaman, industri juga dipakai IC sensor. Nah, yang kelima adalah thermometer. Ini sesuatu yang sangat sudah praktikal sekali pada zaman sehari-hari. Jadi secara besar suhu ini digunakan dengan prinsip menggunakan inspirasi dari merkuri. Jadi peningkatan merkuri itu menyebabkan kenaikan suhu juga. Jadi sekarang termometer ada beberapa jenis, ada yang pakai merkuri, ada juga pakai sumber infrared. Di satu jenis dengan digunakan. Ya. Kegunaannya dalam meteorologi, kedokteran, dan penelitian minyak dan masih banyak lagi.